Oke, sekarang kita akan coba bahas worker pools dan nanti kita akan implement di Golang. Oke, apa itu worker pools? Worker pools ini grup pekerja ya, kumpulan pekerja. Nah, misalkan ketika tugas atau job atau task ya ditetapkan ke pekerja atau worker, tugas tersebut akan dijalankan oleh salah satu pekerja di kumpulan pekerja. Oke, nah kemudian yang telah kita konfigurasikan. Contohnya gini. Misalkan kita punya use case, kita punya kasus pencarian data. Oke, misalkan data kita ada sebanyak 10.000. Oke, sebanyak 10.000 task atau data. Nah, kemudian workers kita, pekerja kita ada 100. Nah, ini di worker pool ya. Ada 100 groutins atau orang lah. Oke, ada 100 orang pekerjanya. Kemudian, gimana cara pencariannya agar lebih cepat? Kita bagi aja ya. 10.000 data ini kita bagi ke masing-masing pekerja, ke masing-masing workers. Jadi setiap workers dapat 100 task. Oke, satu worker ngerjain 100 task. Oke. Nah, jadi kalau kita cuma punya satu worker, jadi kan dia ngehandle 10.000 nih kan. Kalau kita punya 100 worker, nah kita bagi-bagi aja nih ke setiap workernya. Oke, jadinya 100 task setiap worker. Jadi pencariannya jauh lebih cepat nanti. Oke, kita coba implement ya. Oke, kita zen mode dulu. Oke. Apa dulu nih? Misalkan yang simple aja ya. Misalkan kita punya user. Nah, usernya misalkan kita mau nyari email ya. Kita punya user, bentar. User, kita punya name di sini, kemudian kita punya email. Oke, kita punya name dan email. Nah, kemudian nanti kita isi dummy data. Kemudian tugasnya nanti kita insert 10.000 data ya ke user ini, random aja. Nanti kita cari. Oke. Kita cari berdasarkan email. Ada nggak email tertentu di dalam si kumpulan data. Oke, misalkan kita punya di sini DB misalkan ya. DB ini kumpulan dari data ya. Array of users ya, slash of user. Nah, kemudian kita bikin aja sebanyak 10.000 ya, random aja. Nah, ini misalkan n-nya deh, n-nya 10. Nah, 10.000 ya, kecil dari n. Kemudian i-nya plus. Nah, oke. Nah, kemudian kita append ya, db kita append user. Nah, usernya ini kita bikin aja name-nya itu user ya, user ditambah dengan user 1, user 2 gitu ya. Kita convert aja jadi string ya. Itu si i. Oke, user 1 misalkan ya. Nah, kemudian si emailnya apa ya? User aja, ini u-nya kecil aja ya. Nah, user 1 emailnya itu user sama aja ya yang ini. Oke, user tambah dengan ini, kemudian kita tambah lagi dengan @gmail.com misalkan ya, gmail.com. Oke, sip. Aduh, ini mana tandanya nih? Oke, kemudian nasib gini aja ya. Oke, kita punya name-nya ini user 1 misalkan, kemudian kita punya email user 1 @gmail.com. Oke, nanti kita bikin sebanyak 10.000 data. Oke, data dummy-nya. Save, kita udah punya data, kemudian kita bikin ini ya, kita bikin worker. Nah, di sini kita bikin workernya. Oke, tipenya stretch. Nah, di dalamnya kita bikin user, kita masukkan user. Nah, kenapa kita masukin user lagi? Karena user yang 10.000 ini kita mau split lagi nanti. Kita mau bagi-bagi lagi. Oke, misalkan ini user ya. Nah, kemudian di sini kita bikin channel karena kita pakai groutin ya, pakai groutin. Nanti kalau datanya udah ketemu, kita kasih sinyal ke channelnya nih, kita kirim ke channel ya. Nah, kemudian di sini tipenya chain of user. Oke, kemudian di sini name of workernya. Oke, worker 1, worker 2 gitu. Oke, kita udah punya worker. Kemudian si worker ini dia punya metode ya, kita bikin dulu ini ya, new worker. Oke, kita bikin new worker, dalamnya ada users ya, kemudian ada channelnya, kemudian ada name yang mau kita ini name of workernya. Oke, kembaliannya worker, kemudian kita return worker ya, worker ya, ada users, ada ch, ada name. Kenapa nih name string gini mungkin ya, name. Oh, kita kasih name-nya aja lah ya.
name, kemudian di sini ch, kemudian di sini users. Oke, sip. Oh iya, dia kan storage. Oke, tipenya adalah reference. Nah, oke, kita udah bikin untuk new workernya. Kemudian di sini kita bikin sebuah metode dari si worker. Aja ya, worker. Nah, berfungsi untuk find by email misalkan ya. Kita cari data, kita cari user berdasarkan emailnya. Nah, gini. Kemudian kembaliannya berupa user kalau ada gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan looping ya, for i range dari si users ya. Kemudian di sini kita tampung aja dulu si usernya dengan indeks ke i ya. Nah, kemudian cek aja kayak gini ya, jika contains gitu ya, emailnya itu user.email contains dengan si email yang kita masukkan, maka kita masukkan aja kita kirim ke channelnya. Kalau nggak ada, kita return aja user. Oke, kita atau ini indeks sebenarnya bisa gini ya, gini value ini aja, berarti ini value dot ini ya, value dot email, kemudian kirim si value. Oke, gini, ini indeks tadi, ini value usernya. Sip, kita udah implement si find by email. Nah, di sini nih kita akan bikin workernya ya. Nah, di sini misalkan kita define dulu channelnya ya. Kita dulu bikin channelnya, tipenya user, chan user. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan email apa yang mau kita cari. Misalkan email user yang ke tadi kan kita punya data sebanyak 10.000 ya. Kita masukkan aja 999 ya. Atau data ke 9.000. Oke, user ke 9.000, oke, at gmail.com. Nah, gini. Oke, ini ch-nya. Kemudian di sini kita select ya. Kita select nanti aja lah select-selectnya. Kita bikin dulu si workernya. Misalnya workernya tadi kan 100 ya, 100. Kemudian kita bikinlah worker sebanyak kita spawn ya, groutin ya, sebanyak si workernya ini. I-nya kecil dari worker sebanyak 100 ya. Nah, oke. Ini mulai dari 1 aja deh. 1 kecil sama ibu plus. Nah, kemudian di sini kita spawn si workernya ya. Kita bikin worker. Oke, biar dia paralel ya. Oke, di sini kita bikin aja runtime max approach ya, runtime 6 spu. Oke, sip. Nah, kemudian di sini ada new worker. Nah, gimana nih new worker ini? Kita mau setiap worker itu 100 data, kita bagi aja ya. Berarti kita ambil db ini yang udah berisi 10.000 data db. Nah, kemudian di sini n-nya itu banyak datanya kan 10.000 tadi kan, 10.000 dibagi dengan worker. Nah, dibagi dengan worker kemudian dikali dengan 1. Oke, sampai dengan ini slash ya, sampai n dibagi worker dikali dengan si i plus 1. Nah, ditambah 1. Oke, nanti kita coba. Kemudian di sini ada channelnya, kita masukkan channel. Kemudian di sini kita masukkan aja namanya worker strconf, atau kita mau convert jadi string ya, itoa ke ci. Nah, gitu. Oke, kemudian di sini kita find by email, save emailnya yaitu email. Nah, jadi ini kan dbn. Nah, kita coba aja sini ya. Berarti tadi kan datanya 10.000 ya, 10.000. Kemudian di sini dibagi dengan workernya itu ada 100 orang. Oke, workernya ada 100 orang. Kemudian dikali dengan i, dikali harusnya nih ya. Oke, dikali dengan i nya yang pertama itu, oh ya, ini kita mulai dari indeks tadi ya, gini aja deh. Oke, dikali dengan 0, jadinya berapa? 10.000 guys, jadinya 100. Oke, 100 sampai ini ya, ini slash kita ambil dari indeks ke 0 sampai dengan cm nya tadi 10.000.
N-nya tadi 10.000, kemudian kita kali dengan si 0. Oke, misalkan I-nya pertama 0 ditambah 1. Nah, jadinya berapa nih? 101 ya. Bukan, 0 ditambah 1 ya 0 ya, 0. 10.000 dibagi 100, 100 dikali dengan 100. Oke, dalam kurung dulu ya, 1. Oke, sip. Nah, ini untuk perulang pertama nih. Ini untuk worker 1 nih. Worker pertama ya, worker 1. Oke, kalau worker 2 berarti ini jadi 1 nih. Jadi 1 berarti ini 200. 100 dikali 1 ini tetap 100 ya, dimulai dari 100 maksudnya. Dimulai dari 100, kemudian ini 100. Ini tadi n worker, oke, I-nya sekarang 1. Oke, jadinya 100 kali 2 sampai 200. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini 2 lagi nih. 2 berarti ini mulai dari 200. Ya, 200 ini jadi 2 sampai dengan 300 worker 3. Nah, gitu seterusnya sampai 1000 nanti. Oke, sampai workersnya habis. Ya, sampai 100 workers. Oke, gitu. Oke, kemudian di sini kita select channelnya ya. Kita cek channelnya dengan select case-nya. Misalkan jika dia ada gitu ya, channelnya ada sinyal dari data channelnya ini kita masukkan ke user. Oke, kita print aja atau log aja deh. Log print line the email gitu ya. Kita print format aja lah. Print format. Oke. The emailnya ini kemudian adalah milik dari si user ya. Email user.email. Nah, oke, kalau misalkan udah misalkan setelah 100 detik atau lama kali ya datanya sedikit nih, milisekan aja deh, nah ini milisekan, maka kita akan print aja datanya nggak ketemu ya, karena oke. The emailnya ini ya, emailnya ini not found ya, was not found. Oke, sip. Kita lihat lagi, kita punya user. Oke, kita punya DB kumpulan dari user. Ya. Kemudian ini runtime exploitnya sebanyak CPU kita 2 core misalkan. Nah, ini N kita sebanyak 10.000. Oke, kita append ke DB kita tadi. Kemudian kita bikin channel, bikin email yang mau kita cari, yaitu user 9000 @gmail.com. Oke. Kemudian workernya 100, kemudian si banyak N-nya ini kita bagi ke workernya, berarti masing-masing worker menerima 100 ini ya, bertugas untuk mencari data sebanyak 100 buah ya. Oke, jalankan workernya di Garautin, kemudian kita cek channelnya nanti. Oke, sekarang kita coba run. main.go. Oke, the email user is owned by. Nah, ketemu ya. Kalau misalkan datanya nggak ketemu, misalkan gini aja. Nah, ini datanya nggak ketemu ya. Nah, the email was not found. Oke, gitu. Lumayan cepat ya kalau kita gini. Kalau misalkan kita cuma satu worker ya, new worker, nah gini aja. Oke. Oh ya, dia tadi ya nggak bisa ya. Gini aja deh, gue new worker, di sini workernya. Oke, sebanyak i tadi, i-nya nggak perlu, gitu, duplikat aja db-nya semua ya. Ini worker aja deh, worker gitu ya. Sip. Ini kalau kita cari ini, nah ini kalau kita run, nah lumayan cepat juga ya. Mungkin datanya terlalu sedikit. Oke, ini tadi 9.000 ya, 9.000 kita cari. Nah, oke, misalkan datanya tambah lagi 1 juta ya. Oke, 1 juta. Oke, kita cari data yang ke 1 juta. Itu harga 456. Kita run. Nah, lumayan lama ya.
Oke, lumayan lama. Kalau kita menggunakan ini, kita pakai worker pulse ya. Kalau kita pakai worker pulse, oke, lumayan juga. Kita gini aja deh. Kita coba pakai now ya, waktu time.now. Kemudian di sini kita printnya fmt print, kita print aja waktu sekarang ya. Sejak nggak ada ya, time since. Oke, sejak waktu tadi. Oke, ini kenapa error nih? Print ln mungkin ya. Nah, gini aja kalau kita run. Oke, 20 milisecond ya, 20 milisecond. Kalau misalkan kita pakai ini, kita pakai worker pulse sekitar 5 milisecond. Nah gitu. Oke, lebih cepat ini ya kalau kita pakai worker pulse. Sip.